Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gambar proyeksi ortogonal. Apa sih proyeksi gambar ortogonal? Gambar proyeksi ortogonal adalah sebuah gambar objek yang nampak secara utuh ya, dengan sudut pandang tertentu secara tegak lurus. Nah, gambar proyeksi ortogonal ini dikenal memiliki dua jenis, yaitu gambar proyeksi Eropa dan juga gambar proyeksi Amerika. Maksudnya gambar proyeksi Eropa adalah gambar proyeksi dengan sistem atau gaya Eropa, serta yang kedua gambar proyeksi ortogonal yang dengan sistem atau gaya Amerika ya. Nama ini karena populer itu di wilayah Eropa, jenis yang lain populer di wilayah Amerika. Tidak begitu jauh berbeda sebenarnya, hanya posisi pengamat, kemudian benda, kemudian bidang proyeksi lah yang membedakan kedua itu ya. Nah, sedangkan proyeksi Eropa sendiri lebih banyak dikenal sebagai first angle projection atau proyeksi sudut pertama ya. Nah, jika saudara melihat ilustrasi yang ada di sini ya, ini nampaknya gambar ini terbentuk dari proyeksi sebuah bangun ruang ya. Misalnya bangun ruang kubus di sini. Jadi bangun ruang kubus ini diproyeksikan, hasil proyeksi itu ditangkap oleh sebuah layar ya. Tampaklah bidang persegi ya sebagai salah satu sisi yang diproyeksikan dalam bangun ruang persegi. Baik, saudara, kita akan telusuri lebih jauh tentang bagaimana cara kerja atau prinsip-prinsip gambar proyeksi ortogonal secara khusus, yaitu gambar proyeksi sistem Eropa. Saudara perhatikan ilustrasi yang ada di layar saudara. Nah, yang pertama yang perlu saudara perhatikan dalam prinsip gambar proyeksi sistem Eropa adalah posisi benda, posisi pengamat, dan posisi bidang gambar atau bidang proyeksi ya. Dalam sistem proyeksi Eropa, bidang gambar posisinya itu berada di antara pengamat dan bidang gambar. Saya tegaskan lagi, dalam prinsip proyeksi Eropa, bidang bangun atau objek ya yang diproyeksi itu berada di antara observer atau pengamat dan bidang gambar. Jadi di tengah-tengahnya adalah bangun ruang yang diproyeksikan itu. Jadi kalau urutkan mulai dari pengamat, benda, kemudian bidang proyeksi, atau dibalik ya, bidang proyeksi, kemudian benda, kemudian pengamat. Jadi posisinya semacam ini. Nah, inilah posisi yang menjadikan ciri khas sebuah proyeksi yang disebut sebagai proyeksi Eropa. Nah, lalu bagaimana cara memproyeksikannya? Sistem kerjanya untuk memproyeksikan benda, caranya adalah seolah-olah benda tersebut didorong menuju ke bidang proyeksi atau kertas gambar ini. Misalnya ini kertas A, seolah-olah ini didorong ya, mengacap atau terbentuklah sisi A yang diproyeksikan. Jadi yang di hadapan observer ini adalah sisi A, kemudian seolah-olah didorong, terjadilah hasil proyeksi A ya, begitu. Dengan demikian, seandainya semua sisi itu diproyeksikan, maka bagian yang terproyeksikan ini yang tegak lurus dengan pengamat adalah yang di tempat pengundang persis ada sisi A. Sisi A berada di posisi depan pandangan depan tetap berada di posisi depan. Nah, seperti dadu misalnya, atau seperti kubus yang berada di atas kertas kita imajinkan semacam itu. Nah, kemudian pandangan samping kanan, nah di sini di bawah saya ini justru berada di samping kiri proyeksinya justru berada di samping kiri. Jadi kalau saudara melihat kubus di atas kertas itu, kubus itu digulirkan ke kiri untuk memproyeksikan sisi sebelah kanan ini. Sebaliknya pula, jika kita ingin memproyeksikan sebagian sisi kiri dari benda ini, dari kubus ini, maka seolah-olah ini digulirkan saja ke kanan sehingga bisa melihat proyeksi sebelah kirinya.
Jadi prinsipnya yang bagian depan diproyeksikan tetap, kemudian bagian sisi kiri diproyeksikan berada di samping kanan, kemudian sisi kanan proyeksinya sebaliknya berada di samping kiri. Demikian juga sisi atas diproyeksikan berada di bagian bawah, kemudian sisi bawah diproyeksikan berada di bawah di bagian atas. Itulah saudara sebuah pola atau sebuah sistem kerja proyeksi Eropa, misalnya untuk memproyeksikan sebuah kubus yang ada di dalam gambar tayangan yang bisa saudara saksikan bersama.